Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saat ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh, di mana di pertemuan ketujuh ini nanti saya akan membahas mengenai pembuatan web e-commerce. Kalau kita sudah mengetahui apa itu e-commerce, kemudian bagaimana cara kita mengelolanya, minimal kita harus tahu bagaimana cara kita membuat web e-commerce-nya. Saya share materinya terlebih dahulu. Baik, bagaimana kita membuat web e-commerce? Yang perlu kita persiapkan dalam membuat e-commerce, yang pertama yaitu bagaimana kita memilih platformnya. Kemudian platform itu bisa berupa WordPress atau WooCommerce ataupun Shopify ya. Kemudian kita harus mendaftarkan domain dan hosting, kemudian membuat desain tampilan, tambahkan produk, integrasikan metode pembayaran dan pengiriman, kemudian optimalkan untuk SEO dan mobile, serta mempromosikan agar mudah ditemukan dan diakses oleh pelanggan. Dan tentunya ini semua prosesnya melibatkan perencanaan produk dan target pasar, termasuk membangun platform, kemudian meluncurkan dan mempromosikan toko online yang kita buat. E-commerce, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pembuatan web e-commerce, kita harus tahu apa itu e-commerce. E-commerce itu merupakan singkatan dari electronic commerce atau perdagangan elektronik, yaitu pembayaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun jasa melalui sistem yang modern, yaitu elektronik, seperti pada internet ataupun televisi, kemudian web atau www ataupun jaringan komputer lainnya. Nah, ini berarti kan kita harus tahu dulu sih apa itu e-commerce. Begitu kita tahu e-commerce itu merupakan perdagangan elektronik. Nah, perdagangan itu berarti kan kita mau berdagang dengan cara menggunakan bantuan teknologi informasi. Nah, pada saat kita mau menggunakan bantuan teknologi informasi, berarti kan kita harus tahu sistem apa yang kita gunakan di dalam mau melakukan penjualan tersebut. Sistemnya itu yang ada seperti di internet itu ada kita menggunakan bantuan internet, kemudian televisi, kemudian ponsel, WW ataupun jaringan komputer lainnya yang tentunya itu nanti dijadikan sarana dalam kita melakukan penjualan secara elektronik. Kemudian e-commerce sebagai aplikasi dan penerapan e-bisnis yang mendukung transaksi komersil itu komposisinya gitu ya. Komposisinya pertama yaitu ada transfer biaya elektronik, kemudian ada supply chain management, kemudian ada e-marketing, kemudian ada online marketing, kemudian proses transaksi online, baru ada electronic data interchange atau EDI yang disingkat dengan EDI. Jadi sebelum bisa aplikasi dan penerapan e-bisnis dalam mendukung transaksi komersial itu berawal dari pada saat kita sudah mau membuat itu kita harus ya misalnya transfer biaya elektronik dulu, karena kan di situ kan kita mau menggunakan media elektronik yang tentunya tersambung dengan internet atau wifi. Nah, di situ setelah kita punya
transfer biaya elektroniknya, baru kita masuk ke SCM atau Supply Chain Management, rantai untuk pemasukannya ya, apa yang bisa yang akan data-data apa yang akan kita masukkan di situ gitu. Kemudian marketingnya, kemudian elektronik marketingnya kita menggunakannya apa, karena di sini kita bisa menggunakan e-commerce, berarti kan kita maunya e-commerce boleh menggunakan e-commerce. Kemudian online marketingnya kita mau menggunakan melalui apa, melalui televisi, melalui data, melalui reels, melalui TikTok, melalui snack video, melalui apapun kita rencanakan. Kemudian proses transaksi online-nya bagaimana? Kita mau begitu kita menawarkan produknya langsung ada jual beli, sepakat, pengiriman dan sebagainya, atau bagaimana. Jadi saya tergantung kita proses transaksinya online itu yang bagaimana, mau kita pembayarannya secara COD, mau transfer, mau apa, itu ada di proses transaksi online-nya. Setelah itu baru datanya itu akan nanti muncul, data-data yang bisa yang kita lakukan pada saat nanti kita akan melakukan transaksi secara online. Nah, di sini contohnya di model e-commerce di Indonesia itu iklan berbaris ya. Iklan berbaris itu kalau kita menggunakan, awalnya dulu kita menggunakan koran ya. Sekarang koran pun juga bisa secara gitu kan, secara elektronik koran. Di situ banyak iklannya, mau iklannya bisa mau dijual, mau apa, bisa menunjukkan kawasan tempat dia membuat tokonya, atau istilahnya dia mau menawarkan alamat mereka dalam usaha menjual produknya. Di situ dijual entah itu dari barang elektronik, kemudian kebutuhan pokok, fashion, semua akan ada di situ. Misalnya iklan baris, misalnya begitu ya. Lalu kalau retail berarti kan kita udah ada hubungannya dengan telekomunikasi. Di situ nanti ada sambungan dengan Telkomsel. Di situ biasanya berupa ada kan penjualan secara elektronik atau retailing ya. Di situ ada, kita kemarin sudah kita bahas apa itu retail gitu ya. Nah di situ kita harus tahu produk apa yang akan kita pasarkan, dan ada di situ ada muncul marketplace. Marketplace itu berarti kan kita di situ ada Lazada, ada Blibli, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia, banyak sekali yang ada saya di Indonesia ya. Jadi mulai dari e-commerce, ada retail, ada marketplace. Nah ini model e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi kita tinggal pilih, kita mau nyaman yang mana. Nyaman yang hanya menggunakan iklan baris itu mungkin biayanya agak sedikit, karena kan disitu kan kita hanya membuat gambaran ya, memvisualkan, menceritakan tentang produk kita. Kalau retail itu berarti nanti itu ada sedikit banyak visualnya. Dan kalau marketplace ini yang semakin kompleks ya cara kita menawarkannya. Nah kita tinggal pilih mau menggunakan yang mana. Kemudian kunci sukses yaitu yang pertama itu memberikan harga yang kompetitif. Yang kedua itu layanan pembelian yang responsif, cepat dan ramah, kemudian memberikan penawaran khusus seperti kupon ataupun diskon, memberikan garansi perlindungan barang saat dikirim dengan kurir, mendapatkan feedback atau umpan balik dan ulasan yang baik dari konsumen, memberikan harga yang kompetitif. Karena banyaknya kompetitor, karena kan sekarang begitu biasa, ada yang kemarin ada orang yang mengatakan sebetulnya e-commerce atau marketplace kita berjualan secara elektronik itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Jadi bukan penciptaan kegiatan baru atau
cara berdagang yang baru, tetapi itu bisa dikatakan mengambil alih dari penjual konvensional yang kita aplikasikan di dalam uh, menggunakan elektronik, ya, menggunakan bantuan teknologi informasi. Nah, dengan adanya bantuan teknologi informasi ini, pada awalnya mungkin kita hanya beberapa gelintir yang ada di dalam penjualan secara elektronik ini. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang banyak sekali, sehingga di situ banyak e-commerce muncul, banyak orang-orang yang berjual menggunakan elektronik commerce ini, sehingga kompetisinya akan semakin beragam. Nah, dengan adanya kompetisi yang beragam, artinya mereka memberikan harga yang kompetitif. Nah, harga kompetitif ini yang bisa dikatakan mungkin membunuh para penjual konvensional, karena sekarang kalau konvensional itu istilahnya logikanya begini, kita harus datang ke tempatnya, kita membutuhkan waktu untuk memilih dan sebagainya, bahkan mungkin kalau perlu ada tawar-menawar. Tetapi kalau di dalam e-commerce, kita hanya melihat saja, kemudian nanti di situ sudah barangnya juga sudah kompetitif sekali, harganya juga bersaing, sehingga kita tinggal klik, selesai, mau dikirim kapan sudah beres. Nah, ini dikatakan memberikan harga yang kompetitif dan layanan pembelian yang responsif, cepat dan ramah. Ya, karena apa? Begitu ada customer kan otomatis mereka akan berlomba-lomba menawarkan ini loh, meskipun secara elektronik komunikasinya menawarkan ini produknya, bahkan mereka bisa memberikan produk-produk yang lain yang mungkin ada kaitannya dengan produk yang akan dibeli oleh calon konsumen tadi. Nah, itu kan responsif sekali, bahkan cepat pelayanannya, kemudian juga pasti ramah dan memberikan penawaran khusus. Nah, khusus itu bisa mungkin diskon kalau bisa pembelian dalam satu beli satu bisa dapat dua, meskipun di konvensional juga ada, tetapi kan kalau di sini kan harganya kan mungkin lebih kompetitif lagi, bahkan bisa harga 100.000 dapat 5, dapat 3 dan sebagainya. Nah, ini yang bisa dikatakan harga-harga khusus tadi, penawaran khusus, bahkan diskonnya juga mungkin lebih tinggi. Atau bahkan memberikan kupon, kalau misalnya membeli berapa item nanti ada kupon untuk pembelian yang berikutnya. Nah, ini kunci dari proses e-commerce. Kemudian memberikan garansi perlindungan barang yang dikirim dengan kurir. Nah, garansi barang, kalau ada barang sampai di tempat itu akan diganti sesuai dengan yang baru, sesuai dengan pesanan. Kemudian kalau ternyata nanti barang yang dipesan itu kita terima sesuai dengan yang mereka tawarkan tidak sesuai, akan ada penggantian. Dan mendapatkan feedback atau umpan balik dan ulasan yang baik dari konsumen. Nah, ini karena itu tadi kita memberikan harga yang kompetitif, kemudian layanannya itu responsif, cepat, ramah, bahkan memberikan penawaran yang sangat khusus, baik berupa kupon, diskon dan lain sebagainya, memberikan garansi perlindungan pada saat barang itu sampai ke tempat tujuan, sehingga feedback dari konsumen ini akan sangat beragam sekali. Ada yang tergantung dari itu tadi apa yang mereka terima. Gitu kan, kalau mereka menerimanya bagus, ya mereka akan memberikan feedback yang sangat bagus. Tapi kalau ternyata apa yang mereka terima itu mungkin kurang menguntungkan, ya mereka akan memberikan feedback yang jelek. Sehingga rating itu tadi kita memberikan bintang dan lain sebagainya itu kan sesuai dengan apa yang kita terima. Kemudian kelebihan dan kelemahan e-commerce. Kelebihannya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemasaran. Memang ya, karena kita menggunakan teknologi informasi, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam proses pemasaran itu sangat tinggi sekali. Itu efisien sekali karena apa? Kita tidak perlu membutuhkan tempat, tidak membutuhkan uh, ruang untuk kita mendisplay barang kita. Kita hanya tinggal display barang, upload di media sesuai yang apa kita inginkan tadi, barang kita akan mudah dilihat oleh konsumen, sehingga apa ya, kita tidak butuh waktu yang lama untuk bisa mempengaruhi para konsumen ini tadi. Satu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemasaran. Yang kedua itu meningkatkan daya saing perusahaan. Nah,
Tergantung kita dalam menawarkan tadi, penawarannya seperti apa. Kalau kita menawarkannya dengan maksimal ya otomatis eh, produk yang akan diterima oleh konsumen itu ya sesuai dengan apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi otomatis bahkan perusahaan itu mereka akan bersaing sesuai dengan, meskipun mereka memiliki produk yang sama, mereka akan memberikan tawaran-tawaran yang semenarik mungkin untuk menarik para calon konsumennya tadi. Dan yang ketiga itu meningkatkan value dan customer loyalty. Loyalty. Jadi dengan adanya kita menawarkan produk melalui elektronik tadi, otomatis kita akan bisa meningkatkan nilai kita dan juga loyalitas dari para customer. Karena apa? Karena kan kita sudah memberikan penawaran yang baik, harga yang bersaing, kemudian garansi, apa ya, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen itu semua ada, sehingga di situ akan bisa meningkatkan nilai kita di mata masyarakat, sehingga loyalitas konsumen itu akan semakin meningkat juga. Kemudian pertukaran data atau informasi jadi lebih mudah. Nah ini kelebihannya, pertukaran data atau informasi akan lebih mudah karena di situ ya memang yang antara server dengan klien, antara penjual dengan pembeli, sehingga tidak ada orang lain gitu kan, tidak ada orang lain yang terlibat di situ. Kalau kita konvensional kan mungkin ya pada saat nanti kita menawarkan barang, ada orang datang ke apa, ke tempat kita baru mempromosikan, kemudian ada orang datang lagi, di situ mungkin ada orang yang eh, apa ya, merecoki, istilah merecoki pada saat kita menawarkan, karena kalau kita baru menawar mungkin nanti ikut, iya saya ikut menawar biar nanti saya juga mau beli banyak dan lain sebagainya. Atau kalau enggak mungkin orang toko yang sebelahnya itu akan memberikan tawaran yang lebih menarik. Nah ini sehingga pertukaran informasi kan hanya antara konsumen dan produsen, antara penjual dan pembeli, antara server dan klien. Ada kelebihan, tentunya ada kelemahan. Kelemahan dari e-commerce yaitu apa? Hukum dalam e-commerce masih belum jelas. Memang meskipun ada undang-undang ITE ya, tapi undang-undang ITE itu masih banyak rancunya, masih banyak apa ya, hanya sebagai wacana karena tidak memihak konsumen juga tidak memihak produsen, justru mungkin memihak para pembuat undang-undang itu sendiri. Jadi ini saya yang mungkin yang perlu apa ya, yang perlu kita benahi mengenai uh, hukum atau undang-undang di dalam kita melakukan jual beli melalui e-commerce. Kemudian ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Ya iya, karena apa? Karena kan memang kita melakukan jual beli tadi kan menggunakan teknologi informasi, sehingga kita tergantung pada teknologi informasi ataupun komunikasi tadi. Kalau misalnya ini kebetulan ada trouble dari provider atau penyedia internet itu tadi, otomatis kita akan mengalami vakum, tidak ada terjadi jual beli, proses jual beli itu tadi. Nah ini ketergantungan kita terhadap teknologi informasi maupun komunikasi itu tadi yang dimaksud semacam itu, sehingga bagaimana kita mungkin apa ya, mengalihkan ketergantungan ini ya, meskipun kita dengan menggunakan e-commerce tapi jangan sampai kita hanya tergantung terhadap teknologi informasi maupun komunikasinya itu tadi. Dan yang ketiga yaitu undang-undang yang mengatur uh, mengatur tentang e-commerce itu masih juga belum jelas. Jadi tentang kenyamanan di dalam penjualan elektronik ini juga belum jelas. Itu tadi, kalau tadi undang-undang hukum ya, hukum dalam e-commerce juga belum jelas, undang-undangnya pun juga belum jelas karena kan baru kita bahas kemarin kan saya yang jelas, saya juga yang jelas memihak pada penjual maupun pembeli itu hanya baru dua, saya undang-undang ITE nomor 18 dan 19, selebihnya kan masih rancu istilah begitu. Kemudian yang keempat yaitu
budaya pasar yang apa ya, yang mendesak perdagangan elektronik untuk menjadi apa ya, lebih produktif. Nah ini budaya pasar itu kan memang tidak apa ya, tidak bisa kita apa, tidak bisa kita pengaruhi. Budaya itu kan sudah mengakar dari zaman ya, saya zaman kita jadi budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik tidak bisa menyentuh atau menolak produk tersebut. Nah ini memang karena budaya itu kan sudah mengakar dari dulu ya. Pada saat kita mungkin awal pandemi COVID kemarin, kita merasa mengalami kesulitan kalau kita mau membeli atau menjual barang kita. Karena apa? Kita kan dibatasi untuk melakukan proses uh, keluar dari rumah atau saya melakukan aktivitas di luar rumah gitu kan. Kita dibatasi sehingga kita sulit, karena padahal budaya kita itu selama ini kan kita harus kalau misalnya mau melakukan proses jual beli ya kita harus saling bertemu di dalam suatu tempat, di dalam suatu lokasi gitu kan. Nah sedangkan dengan adanya e-commerce kita kan tidak bisa bertemu, kita hanya bertemu melalui dunia maya. Nah ini yang kadang-kadang membatasi para itu tadi, para konsumen dan produsen di dalam melakukan proses jual beli, karena budaya pasar yang tentunya menolak perdagangan elektronik. Kelemahannya di situ. Jadi bagaimana kita harus apa ya, menumbuhkan keinginan dari para produk konsumen untuk sekarang beralih dari penjualan secara konvensional ke penjualan secara elektronik ini tadi, sehingga agar kita semakin mudah di dalam menawarkan produk kita. Nah ini kelebihan dan kelemahannya. Dan itu pun juga di apa ya, diperkuat dengan adanya analisis SWOT, yaitu analisis yang benar-benar apa ya, membantu para konsumen ataupun produsen di dalam melakukan proses jual beli tadi. Analisis SWOT yaitu kekuatannya. Kekuatannya itu yang pertama itu harus untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pendekatan bisnis yang unik dan personalisasi yang baik. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh e-commerce yaitu harus untuk memenuhi kebutuhan pasar. Memang mereka kan memang tujuannya kan memenuhi kebutuhan pasar kan. Dan pendekatan bisnis yang unik. Uniknya apa? Karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan personalisasi yang baik. Itu tadi, yang tahu tentang apa yang kita bicarakan ya hanya antara penjual dan pembeli, tidak ada orang lain gitu kan. Nah ini yang kekuatan yang dimiliki oleh e-commerce. Nah peluangnya apa? Dia memiliki kekuatan, otomatis dia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Sumber daya keuangannya terbatas. Nah, kalau kita mau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, berarti kan kita minimal memiliki sumber keuangan yang tinggi, yang cukup, gitu ya. Saya bisa dikatakan yang cukup. Karena apa? Kita kan membutuhkan uh, media teknologi informasi dan komunikasi. Berarti kan membutuhkan data yang canggih, kemudian internet yang otomatis full membantu kita di dalam melakukan proses transaksi tadi. Kemudian aplikasi-aplikasi yang memadai yang bisa membantu kita di dalam melakukan proses transaksi. Kemudian yang kedua itu pengalaman dan pengetahuan yang terbatas tentang e-marketing. Nah ini karena apa? Meskipun kita sudah apa ya, sudah tahu, sudah paham apa itu e-commerce, apa itu e-business, apa itu marketplace, tetapi kita masih minim sekali bagaimana pengetahuan kita mengenai e-marketing itu tadi, mengetahui tentang bagaimana kita memasarkan secara elektronik. Eh, Bahkan awal-awal itu banyak juga terjadi penipuan, banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini makanya kita harus butuh ya, selain punya kekuatan tadi, kekuatan tentang arus untuk memenuhi kebutuhan, pendekatan bisnis yang unik dan personalisasi yang baik, tapi kita juga harus memperhatikan kelemahan yang kita miliki, sehingga kita harus bagaimana cara kita meningkatkan sumber daya keuangan kita, termasuk
sumber daya manusianya di dalam memahami mengenai pengetahuan tentang e-marketing. Nah, selain memiliki kekuatan dan kelemahan, juga otomatis mereka memiliki peluang. Peluangnya apa? Yaitu kemampuan mengatasi kebutuhan pasar. Nah, kalau konvensional itu mungkin apa ya? Ada yang tidak menyediakan berbagai macam jenis ataupun merek. Nah, dengan adanya e-commerce itu banyak sekali di situ gelar kita mau nyari apapun ada. Kemudian menguasai pangsa pasar. Peluangnya kita bisa menguasai pangsa pasar dengan baik dibanding dengan pada saat kita melakukan penjualan secara konvensional. Dan yang ketiga itu mengembangkan jaringan perusahaan. Kita bisa, kalau kemarin jaringannya itu hanya tingkat lokal, paling banter tingkat nasional, nah ini kita bisa tingkat global, bisa menjalin hubungan dengan pihak manapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, meskipun ada peluang, pasti juga ada ancamannya. Ancamannya itu apa? Ide produk yang dapat ditiru oleh para pesaing. Nah, biasa kan, kita itu kalau bisa bukan hanya di e-commerce, ada di konvensional juga ada ide-ide kita yang ditiru oleh para pesaing. Tetapi kalau di konvensional kan membutuhkan waktu yang banyak. Tapi kalau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, hitungannya cepat sekali pada saat kita melakukan peniruan terhadap produk yang dimiliki oleh kita yang akan ditiru oleh para pesaing kita. Dan ancaman yang kedua itu laju perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ya, karena itu tadi perkembangan teknologi sangat tinggi sekali. Kita udah masuk ke era 5.0, sebentar lagi 6.0. Nah, ini yang semula kita hanya tahunya bagaimana cara kita mengirim secara manual, kemudian mengirim paket dan lain sebagainya, sekarang sudah sangat canggih sekali sehingga kita harus selain menasah para sumber daya manusia untuk bisa memahami bagaimana cara kita bisa memasarkan secara elektronik dengan baik, tapi kita juga harus memahami perkembangan teknologi ini yang tentunya teknologi ini nanti yang membantu kita di dalam melakukan pemasaran produk. Dan yang ketiga itu biaya masuk pasar yang sangat rendah. Ya, karena semakin banyaknya para pesaing, semakin banyaknya produk yang ada, sehingga biaya masuk itu akan rendah sekali. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita garis bawahi. Nah, sehingga dengan adanya ancaman, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ini, kita perlu membangun visi di dalam membangun e-commerce. Apa visi-visi yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu identifikasi dari target audience. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi audiens yang seperti apa yang kita inginkan. Tergantung dari barang yang kita produksi. Segmennya, kita harus memulai segmennya tadi. Segmennya seperti apa, targetnya seperti apa. Nah, ini yang visi yang harus kita pikirkan yang pertama. Kemudian yang berikutnya yaitu karakteristik dari ruang pasar. Ruang pasarnya semacam apa? Bisakah kita bisa memasuki dengan mudah, ataukah kita justru sulit masuk ke pasar, karakteristik pasar tersebut. Nah, kita harus pahami itu. Dan yang ketiga yaitu matriks pemasaran internet. Kita juga karena kita melakukan penjualan secara elektronik, berarti kan kita harus paham mengenai penawaran internet ini, karena bisa saja semakin privasi, semakin mahal tawaran internetnya. Kemudian analisis strategis. Nah, di sini kita juga perlu menganalisa secara strategi mengenai apa produk yang akan kita jual, bagaimana kondisi pasarnya, bagaimana para pesaingnya, bagaimana lingkungan pemasarannya, kemudian bagaimana para konsumen yang akan kita hadapi. Nah, kita perlu memahami ini satu persatu. Dan juga yang tidak kalah penting di dalam visi dalam membangun e-commerce yaitu waktu pengembangan. Waktu pengembangannya kita harus punya jangka waktu kan, tidak
karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ya kita jangan lama, jangan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau bisa ya kita secepat mungkin kita bisa melakukan pengembangan terhadap produk yang kita jualkan. Nah, setelah kita punya visi dalam membangun e-commerce, maka kita yang perlu kita lakukan yaitu langkah-langkah di dalam membangun e-commerce. Langkah pertama yaitu set strategi. Set strategi artinya apa? Artinya kita di sini harus menetapkan strategi awal. Tetapkan strateginya. Kita mau seperti apa? Mau membuat yang bagaimana? Apakah kita strateginya itu sebagai penyerang atau sebagai orang yang defend yang bisa bertahan, kita mengeluarkan produk kita kemudian nanti kita bertahan di pasar, atau kita menyerang produk yang ada sehingga nanti kita mau menguasai pasar. Nah, ini kita harus tahu strategi yang memang kita kita butuhkan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu fokus on the end customer. Fokus on the end customer artinya apa? Kita harus fokus pada pelanggan akhir. Siapa sih pelanggan akhir kita? Siapa tujuan akhir dari produk yang kita tawarkan ini? Nah, ini harus kita harus kita pahami sehingga kita butuh tahu kira-kira siapa sih yang menjadi konsumen akhir kita sehingga kita akan mudah dalam menawarkan produknya. Kemudian yang ketiga yaitu redesigning customer focus bisnis proses. Kita harus mendesain ulang proses bisnis yang berfokus pada pelanggan. Nah, kalau kita sudah tahu strateginya seperti apa, fokus pelanggan akhirnya yang bagaimana. Nah, kita harus bisa mendesain ulang proses bisnis yang berfokus pada pelanggan. Nah, seandainya nanti kita pada saat menawarkan produk mungkin mengalami hambatan-hambatan ya, kita harus bisa mendesain ulang proses bisnis kita. Dan yang keempat, wire company for profit. Jadi tujuan utamanya kan berarti keuntungan. Bagaimana kita membangun perusahaan yang memang bertujuan untuk keuntungan. Dan langkah yang terakhir yaitu foster customer loyalty. Bagaimana kita bisa membangun customer yang loyal terhadap produk kita. Di sini berarti kita perlu mempelajari menganalisis target konsumen ya. Target konsumen ini berarti minimal yang harus kita pahami apa dalam target konsumen ini. Demografinya, pola perilaku atau gaya hidupnya, kemudian pola konsumsi saat ini, online atau offline, kemudian pola penggunaan digitalnya, kemudian preferensi pembuatan konten kita, kemudian persona pembelinya seperti apa. Nah, ini harus kita pahami semaksimal mungkin agar apa? Agar nanti kita itu tidak mengalami kesulitan di dalam membangun e-commerce sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu model revenue dalam e-commerce. Di sini istilahnya ada model revenue-nya atau model masukannya. Advertising, subscription, transaction fee, sales, affiliates. Jadi kita mau kalau advertising, berarti contohnya ada adsense.com, photep.com, Google Ads, dan lain sebagainya. Dan kalau subscription itu ada Spotify, Netflix, Joox, Hux, YouTube juga di situ ada subscription. Kemudian kalau transaction fee itu ada customer to customer ya, ada bukalapak.com, ada tokopedia.com, ada blibli.com, lazada.co.id, shopee.co.id, banyak yang bermunculan di masyarakat. Dan sales business to business. Di situ ada bineka.com, ada amazon.com, ada togamas.com, dan lain sebagainya. Kemudian ada affiliate. Affiliate itu berarti kan kita ada affiliator ya, kita bagaimana menawarkan produknya itu tergantung dari cara kita menjual. Di situ ada mypoint.com, ada Asian Brand, ada Shopee aja juga sudah masuk affiliate juga. Kemudian ada beberapa
produk apa eh, produk untuk asuransi jiwa itu mereka juga menggunakan affiliate. Nah, jadi bagaimana cara menganalisis target konsumen tadi sudah saya sebutkan, yaitu kita harus mengetahui demografinya, saya apa ya penduduknya itu saya dari tingkat pendidikan, kemudian usia, pendapatan, kemudian apa pola perilaku, gaya hidup, pola konsumsi, mereka mau menggunakan offline atau online, kemudian pada pola penggunaan digitalnya, mereka eh, hampir setiap hari menggunakan teknologi digital atau tidak, itu kita harus pahami itu. Preferensi pembuatan konten, jadi kalau kita bisnis kita harus profesional sih, preferensi kita dalam membuat konten itu harus profesional mungkin, sebaik mungkin agar dikenal oleh konsumen kita. Kemudian personal mengenai pembeli, kita juga harus secara personal pembeli harus kita jaga semaksimal mungkin agar konsumen itu semakin percaya terhadap kita. Dan ada 4 pilar utama konten marketing untuk e-commerce. Yang pertama yaitu bagaimana kita membangun brand awareness. Yang kedua yaitu mentargetkan dan mengunci calon konsumen. Yang ketiga yaitu ubah calon konsumen menjadi konsumen. Yang keempat yaitu pertahankan loyalitas konsumen. Nah, empat pilar utama konten marketing untuk e-commerce ya ini, yaitu bagaimana kita membangun brand awareness, bagaimana kita membangun merek kita yang bisa benar-benar nanti bisa dibutuhkan oleh para konsumen pada saat mereka itu saya apa ya saya percaya banget terhadap produk kita gitu. Jadi mereka menyadari akan adanya produk kita sehingga menyadari adanya merek ini. Makanya kan saya contohkan ya kemarin kalau kita mau membeli minuman dalam kemasan. Nah, orang karena mereka sudah sadar minuman dalam kemasan itu selama ini kan mereka tahunya aqua gitu kan. Ya, mereka menyebut merek apapun itu pasti akan mereka mengatakan aqua. Ambilkan aqua dong. Setiap kali mereka menyebut nama merek air dalam kemasan pasti akan mengatakan aqua. Minta aquanya, beli aquanya, ambilkan aquanya dan sebagainya. Atau ini aquanya seperti itu. Padahal di situ ada beberapa merek mengenai air dalam kemasan, termasuk mie instan pasti akan mengatakan Indomie. Kemudian deterjen itu mereka akan mengatakan Rinso. Sampo mereka akan mengatakan Sunsilk karena yang terkenal awalnya itu, atau Lifebuoy. Nah itu, jadi inilah kita harus bisa membangun brand awareness agar apa, kesadaran masyarakat terhadap produk kita itu tinggi sehingga mereka tidak akan pindah ke produk yang lain. Mentargetkan dan mengunci calon konsumen. Nah, kalau kita sudah dapat target tentang konsumen gitu ya, sehingga kita harus semaksimal mungkin mengunci konsumen ini agar apa? Agar mereka tidak berpindah ke merek lain. Dan tentunya ubah calon konsumen jadi support konsumen potensial, sehingga kita akan mudah untuk menawarkan suatu saat kalau kita melakukan inovasi-inovasi terhadap produk kita, dan pertahankan loyalitas konsumen tersebut. Karena kita mau mempertahankan loyalitas konsumen, berarti kita harus juga mempertahankan mengenai produk kita, mengenai tesnya, kemudian layanannya, kemudian kegunaannya, semuanya harus kita jaga agar agar konsumen ini tidak berpindah, sehingga mereka akan loyal terhadap produk kita. Meskipun nanti kita banyak pesaing, tapi karena kita menjaga mengenai layanan, kemudian rasa, kemudian kondisi produk kita, otomatis konsumen tidak akan berpindah ke tempat lain. Nah, kemudian untuk membangun web e-commerce, kita perlu memilih software dan hardware yang akan menunjang
web e-commerce ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan kita harapkan. Web server software itu selain tempat penyimpanan fungsi web server, yaitu sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, di sini kita harus memperhatikan selain sebagai penyimpanan fungsi web server, sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, karena kita seorang pengguna atau pembeli itu kita mencarinya melalui browser, berarti kita harus menjaga mengenai web server yang kita miliki ini tadi. Nah, selain itu juga dasar fungsionalitas yang disediakan oleh web server. Kita harus memastikan semua modul yang dibutuhkan itu tersedia dan tentunya siap digunakan. Dan membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Nah, ini yang kadang-kadang cookies ya, yang misalnya yang mengganggu kita di dalam melakukan penawaran terhadap produk kita. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Kalau kita mau mencari sesuatu itu kan pastikan kita kan mengetikkan http:// apa. Nah, ini dikatakan request dari browser. Nah, sehingga kita harus mengetahui ini dengan maksimal ya, sebaik mungkin agar apa yang kita tawarkan itu tidak mengecoh para calon konsumen kita. Kemudian selain itu alat situs manajemen, kita harus punya web hosting, web design, web developer, web designer, webmaster, bahkan domain, nama domain kita harus punya itu semua agar apa yang kita persiapan itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kemudian juga alat garansi dinamis halaman, yaitu menghasilkan biaya dan profitabilitas keunggulan dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Nah, ini penting kita ketahui, karena kan memang tujuan kita untuk misalnya membangun web server ini agar kita itu tidak kalah dengan perdagangan tradisional, sehingga profitnya itu nanti kita memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Dan tentunya menurunkan biaya menu. Nah, karena di situ kan banyak sekali biayanya, kan bisa kita turunkan biaya menunya. Menjual produk yang sama untuk pasar yang berbeda. Nah, kita bisa kan memasuki pasar yang banyak, tapi produk yang kita jual itu sama. Karena apa? Di e-commerce kan banyak pasarnya. Ada tadi saya katakan ada Blibli, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Spotify, banyak sekali, sehingga kita bisa memasukkan produk kita yang sama kepada pasar yang berbeda itu tadi. Dan penggunaan sistem manajemen konten. Nah, di sini kita menggunakan konten itu yang membantu kita di dalam menawarkan produk kita. Kemudian server aplikasi webnya itu menyediakan permintaan IP address, identity protokol address pada mesin komputer yang terhubung, dan menyediakan sebuah fitur demi keamanan perangkat komputer, dan juga menyimpan database dan aplikasi yang diperlukan pada komputer terhubung. Nah, ini yang perlu kita ketahui mengenai server aplikasi webnya. Dan e-commerce software para pedagang, yaitu ada katalog online, ada keranjang online, ada kartu kredit online, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan para pedagang. Katalog online berarti kan kita memberikan gambaran mengenai produk yang kita tawarkan. Kita memberikan mendisplay mengenai produk-produk yang kita tawarkan berupa katalog. Selama ini kita tahu itu katalog berupa buku, nah ini ada katalog online-nya. Di situ bisa kita mau dari model fashion itu macam-macam, ada pakaian, ada sepatu, ada ikat pinggang, ada jam tangan, ada apapun sampai kosmetik. Nah, itu ada muncul di katalog online, keranjang online. Nah, nanti silahkan kalau sudah berbelanja silahkan masukkan ke keranjang online. Itu tujuannya untuk apa? Untuk agar kita tahu berapa yang dibeli oleh konsumen, sehingga kita bisa menghitung totalnya. Seandainya nanti kita mau memberikan diskon atau harga khusus tadi, di situ kita bisa tawarkan langsung kepada pembelinya secara langsung. Kartu kredit online, nah, kita kerjasama dengan
e-wallet yang muncul banyak ya, ada OVO, ada ada Dana, ada GoPay, ada apa ya, banyak sekali yang bisa nanti membantu kita di dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga kartu kredit online ini juga perlu dimiliki oleh para server pedagang. Kemudian open source software, yaitu software yang dapat dimiliki dengan cara mengambil atau mendownload secara gratis dari internet, yang kode softwarenya dipublikasikan ke publik atau pengguna internet. Nah ini kalau kita yang masih baru belajar ya kita bisa menggunakan dengan cara gratis ya. Tapi kalau gratis ini biasanya banyak sekali malware-malware nanti yang mengganggu aktivitas kita di dalam melakukan transaksi jual beli. Kemudian platform perangkat kerasnya itu mengacu pada semua peralatan komputasi yang mendasari bahwa sistem itu menggunakan untuk mencapai fungsi e-commerce, yaitu ada sisi permintaan, ada sisi penawaran. Nah, platform perangkat kerasnya semacam itu. Nah, desain situs webnya, yaitu pertimbangan bisnis dasar, yaitu kita harus tahu kegunaannya untuk apa, kemudahan dalam pembelian, informasi yang diberikan, multi browser fungsinya, kemudahan penggunaan, navigasi yang berlebihan, grafis sederhana, teks terbaca atau tidak. Nah ini kita harus benar-benar kita perhatikan semaksimal mungkin agar apa? Agar konsumen itu nanti nyaman di dalam mereka melakukan pembelian secara online. Dan alat untuk optimasi situs webnya ada meta tag, judul, isi halaman. Di situ perlu ada beli iklan. Ya harus saling timbal balik ya. Di situ ada kalau meta tag, judul dan isi halaman itu mengidentifikasi ceruk pasar, penawaran, keahlian dan lain sebagainya. Nah kalau beli iklan itu berarti di situ ada dapat dihubungkan lokal e-commerce-nya di mana. Kemudian ada alat interaktifnya dan konten aktif, yaitu ada Common Gateway Interface atau CGI, server page aktif, ada ASP dan ASP.NET, Activex dan FBS Script, dan Java Server Page, ini Java itu yang paling terkenal ya, dan JavaScript, kemudian Code Fusion. Kemudian alat personalisasinya itu ada personalisasi dan customisasi, karena kan seorang konsumen itu kadang-kadang mereka pengen yang privacy sehingga mereka butuh customisasi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan situs web? Dalam mengembangkan situs web atau situs mobile web dan fitur aplikasi mobile, di sini kita perlu membangun situs web itu merupakan salah satu bagian dari pengembangan keberadaan e-commerce yang kita miliki, yaitu mengingat bahwa 140 juta pengguna internet ini di Amerika Serikat ya, atau 60% dari semua pengguna internet. Kalau di negara kita itu lebih banyak lagi, malah hampir 80% ya. Akses web setidaknya sebagian dari waktu dan dari perangkat mobile itu perusahaan kebutuhan mengembangkan situs web mobilenya, aplikasi mobile webnya, serta aplikasi asli dalam rangka untuk berinteraksi dengan para pelanggannya, pemasok, karyawan, dan mereka juga memutuskan alat-alat keberadaan web yang diperpanjang untuk digunakan adalah langkah pertamanya. Nah ini mereka betul-betul harus bagaimana cara bisa mengembangkan situs web ini, termasuk situs mobile web dan fitur aplikasi mobile, agar apa? Agar memudahkan konsumen di dalam mencari apapun yang mereka inginkan. Kemudian bagaimana membangun kehadiran mobile? Yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi mobile dan web mobile, membuat fitur yang berbasis lokasi, kemudian memberikan layanan yang sesuai dengan small screen, dan dapat memuat layanan transaksi. Tahapnya apa? Tahapnya itu mengidentifikasi tujuan bisnis dan membangun kehadiran mobile, merancang dan membangun sistem, mengembangkan mana mobile yang bisa membangun bisnis. Kemudian pertimbangan desainnya, yaitu ada hardware yang berbeda, kendala platformnya. Nah, hardware itu kan ada yang berbeda ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan, dan kendala platform. Platform kan juga memiliki memiliki penyesuaian di dalam
hardware-nya dan harapan konsumennya. Kita juga harus mengetahui dalam saat mendesain mobil itu harapan konsumen apa sih yang diharapkan konsumen sehingga kita bisa mendesain semaksimal mungkin grafis yang kuat. Nah ini kita harus memberikan gambaran yang kuat agar konsumen itu semakin tertarik terhadap produk kita dan meminimalkan ukuran file, jangan besar-besar karena semakin kalau besar itu konsumen akan apa ya, akan bosan dan mungkin tidak tertarik. Nah kalau kita kecil filenya itu kadang-kadang rasa penasaran konsumen itu akan semakin tinggi dan opsi yang bervariasi. Silakan berikan pilihan-pilihan yang sangat menarik sehingga konsumen itu akan loyal terhadap produk kita. Perilaku dari mobil itu ya seperti ini, perilaku mobil itu ada fitur produknya, ada review produknya, ada lokasi toko, ada ulasan komennya. Nah di sini perilaku mobil itu terlihat dari ketika bagaimana mereka saat melakukan browsing. Browsing itu kan kita kan scroll cari, cocok ya kita lihat, tidak cocok kita pindah. Meskipun cocok kita lihat ternyata begitu sampai tengahnya tidak cocok kita pindah yang lainnya. Nah, berarti kan kita harus pahami itu. Terus kemudian aplikasi akan mengetahui bagaimana konsumen dalam memiliki produknya. Nah, sehingga dengan kita mengetahui perilaku itu tadi, aplikasi akan mengetahui bagaimana konsumen itu mengenai produk dan mobile dapat merampingkan proses yang membuat mereka lebih per produk atau per mejanya. Dan penjualan itu menggunakan sistem e-commerce yang akan mengalami peningkatan dengan pesat. Dengan adanya semacam itu otomatis akan menjadikan seseorang itu akan semakin apa ya, bisa memudahkan mereka di dalam mendeteksi calon customer-nya. Nah, sehingga keuntungan dalam memakai software e-commerce itu dari mulai kebijakan pribadi, aturan aksesibilitas, web design responsif, aplikasi mobile web itu sangat membantu para pengguna ataupun pemilik. Nah, ini yang perlu kita kita pikirkan pada saat kita mau melakukan pembuatan web e-commerce, karena kebijakan pribadi kan berarti kan itu tadi semua data-data kita itu terlindungi, aturan aksesibilitas aturannya jelas, web design responsif, webnya begitu kita melakukan web responnya sangat tinggi sekali, aplikasi mobile webnya banyak sekali yang ditawarkan di situ sehingga membantu kita dalam melakukan pembelian maupun penjualan. Kiranya itu yang saya sampaikan untuk materi ini, kurang lebihnya mohon maaf dalam menyampaikan mungkin kurang berkenan. Saya akhiri, sampai ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.